Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari, MPD. Salam hormat kepada Ketua Program Studi Ibu Mafiatul Hamdiah, MPD. Salam hormat kepada dosen pengampu Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ahmad Ilzamul Hikam, MPD. Perkenalkan, nama saya Serlio Sida, semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang bakat dan motivasi dalam belajar. Bakat dalam proses belajar. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Bakat bersifat laten, potensial, sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Yang kedua yaitu jenis-jenis bakat. Pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Berangkat dari konsep awal bakat adalah intelijensi, maka jenis-jenis bakat ini juga terkait dengan konsep multiple intelijensi yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Berikut 8 jenis bakat pada diri manusia. Bakat akademik, linguistic intelligence, local mathematical intelligence, bakat kreatif dan produktif, spatial intelligence, bakat seni dan musik, musical intelligence, bakat kinestik atau psikomotorik, body kinestic intelligence, bakat sosial dan kepemimpinan, interpersonal intelligence, bakat naturalis intelligence, bakat bekerja administrasi, bakat mekanik. Adapun sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus yang secara garis besar dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang kedua yaitu motivasi dalam proses belajar. Motivasi dalam belajar adalah dorongan internal yang mendorong siswa untuk belajar. Ini memiliki beberapa dampak besar pada hasil belajar dan pengaruhnya. Dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Dan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi motivasi belajar melibatkan mendorong siswa untuk belajar, menetapkan tujuan belajar yang jelas dan mempengaruhi pemilihan tindakan siswa. Beberapa teori motivasi belajar seperti teori Maslow, teori Form, teori Agency, teori motivator Genesi, Zebert, teori Deci dan Ryan, dan teori Skinner. Masing-masing teori menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang ketiga yaitu jenis motivasi mencakup motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri individu, dan motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari faktor luar. Dan yang keempat itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Omar Hamalik, meliputi kesadaran siswa tentang tujuan pembelajaran, sikap guru yang positif, pengaruh dari kelompok siswa, cita-cita atau aspirasi individu, kemampuan belajar, kondisi fisik dan psikologis siswa, kondisi lingkungan, faktor dinamis seperti emosi dan gairah belajar, upaya guru dalam mengajar dan iklim kelas yang dibangun oleh guru. Semua faktor ini berperan dalam membentuk motivasi belajar siswa dan pengalaman pembelajaran mereka. Minat dan motivasi siswa saling terkait dan mempengaruhi proses dan hasil belajar mereka. Guru memiliki peran penting dalam merangsang minat dan motivasi siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.